Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Materinya masih di Bootstrap CSS. Pada bagian yang kedua kita akan membahas tentang grid layout. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan buka getbootstrap.com di alamat ini. Kemudian kita klik documentation. Kita akan cari menu dari layout. Kita akan langsung ke VS Code-nya dulu. Di dalam VS Code yang sudah kita buat di sebelumnya, kita akan hapus yang bagian ini. Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam sininya sudah kosong. Kita akan buat dulu sebuah file CSS yang nanti kita gunakan sebagai bahan untuk belajar. Kita buat di dalam sini new file. Kemudian kita buat style.css. Style.css di dalam sini, kemudian di dalam indeks kita akan panggil, kita letakkan di bawah Bootstrap, jangan kebalik. Kenapa? Karena kalau program itu kan dia manggil Bootstrapnya dulu baru CSS yang kita buat. Ini karena program itu jalankan dari atas ke bawah. Kita letakkan di bawahnya dari sini, kita buat link CSS. Nah, ini kebetulan style.css ada di dalam sini. Kita Ctrl S. Kita akan tes dulu CSS-nya. Body, kita akan buat background. Kita kasih royal blue, Ctrl S. Nah, ini dia sudah masuk berarti CSS-nya. Kalau sudah masuk bisa kita hapus. Kemudian kita Ctrl S, kita akan siapkan dulu di dalam sini. Sebelum kita membuat sebuah web, yang pertama kita tentukan dulu rumah-rumahnya. Nah, di materi kali ini grid itu mengatur tentang rumah. Nanti isinya bisa judul atau heading, bisa paragraf, kemudian bisa gambar, bisa tabel, dan seterusnya. Bisa form. Kita buat dulu rumahnya. Yang pertama kita akan buat div. Di dalam div, karena Bootstrap di dalam sini ini sudah dibuatkan CSS-nya, dibuatkan CSS di dalam sini, maka yang cara penggunaannya kita tidak perlu lagi membuat CSS di dalam sininya, berarti kita cukup memanggilnya. Jadi memanggil, kita mau panggil CSS apa. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi sebuah div ini bisa kita panggil Bootstrap-nya dengan memanggilnya. Nah, nama panggilan-panggilannya ini sudah ditentukan oleh Bootstrap. Jadi yang kita pelajari adalah cara memanggil dari Bootstrap-nya ini. Jadi cara memanggil dari Bootstrap ini, misalnya Bootstrap min, cara memanggilnya ini gimana dengan coding yang seperti ini. Nah, ini cara memanggilnya saja yang kita pelajari. Contoh, ini kita tutup karena yang kita pakai adalah cara panggil. Yang pertama, Bootstrap itu sudah menentukan cara manggil. Yang pertama itu ada dua untuk kontainer yang paling luar, yaitu kontainer dan kontainer fluid. Saya ambil contoh. Dalam sini kita akan buat dulu. Caranya adalah buat kelas, kemudian kita kasih nama kontainer. Ctrl S. Nah, ini kontainer. Kalau kita lihat di dalam sini tentu masih kosong. Kita akan tambahkan sebuah CSS di dalam sini. Kita akan tambahkan CSS. Kita buat tinggi atau kita buat 5. Kita buat height di 50 px. Ctrl S. Kemudian kita akan buat lagi. Ini kita kasih titik. Karena kita buat di dalam bentuk kelas, titik lagi 100. Kemudian kita buat lagi height-nya 100 px. Ctrl S. Kemudian kita kasih titik merah. Kemudian kita buat background red. Kemudian kita buat lagi warna untuk belajar kuning. Kemudian kita buat background yellow. Kemudian di bawahnya kuning kita buat lagi hijau. Kemudian kita kasih background green. Nah, ini kita Ctrl S.
Kita sudah punya warna-warna ini. Kemudian di dalam sini coba kita tambahkan tinggi, kita buat di 5, Ctrl S, kita kasih warna merah, Ctrl S, kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini kita menggunakan kelas dari kontainer. Ini tingginya 50 dan ini warnanya merah. Kemudian Bootstrap juga menyediakan kontainer fluid. Nah, ini kontainer fluid. Kita coba kita tambahkan di dalam sini kelas kontainer, kita berikan dia fluid, Ctrl S, kita lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini dia dari kiri ke kanan mentok. Jadi ini mentok. Kalau kita menggunakan kelas kontainer yang tadi, ini ada kosong di sebelah kiri dan kanan dari sini. Kemudian berikutnya, kalau kita ingin membuat wadah di dalam kontainer ini kita bisa hilangkan, Ctrl S. Di dalam kontainer ini kita bisa membuat sebuah div lagi. Bootstrap sudah menentukan langkah yang pertama adalah kita buat dulu barisnya. Jadi di dalam halaman web itu dibuat baris-baris seperti yang kita pelajari di sebelumnya di HTML dan CSS. Berarti kita akan buat di dalam sini, yaitu kelasnya adalah, ini juga sudah ditentukan, yang bernama row. Kemudian di dalam row itu ada kolom. Jadi kita buat lagi di dalam sini div. Kemudian kelas di dalam sini adalah kita buat call. Jadi call. Kalau dalam sini kita kasih tingginya 5, kemudian warnanya kuning, kita Ctrl S, kita bisa lihat di dalam sini, nah ini kuning. Ini dihasilkan dari kolom ini. Kemudian kalau di dalam kolom kita bikin satu lagi, yaitu misalnya ini kolom 1, saya tambahkan Ctrl S. Kalau kita lihat di dalam sini, nah ini keluar tulisan kolom 1. Kalau saya tambahkan lagi di bawahnya, saya copy saja, Ctrl C, saya kasih di dalam sini. Kita beri di dalam sini 2, Ctrl S. Kita akan lihat, nah ini jatuhnya di 2 kolom. Misalnya yang kuning ini saya ganti dengan hijau, Ctrl S. Kita akan ketemu dengan, nah ini menjadi 2 kolom, satu kolom warna ini, satu ini. Nah, kolom ini kita lihat di dalam penggunaan dari sini kita atur. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau kecil dia turun. Kemudian, cara penggunaan menggunakan kolom, saya akan buat lagi sebuah baris lagi. Berarti di dalam sini kita buat baris yang kedua, yaitu dot row. Jadi supaya dia ada kelas dot row. Di dalam dot row ini saya akan buat dot call. Kemudian kita buat baris 2 kolom 1. Saya akan copy lagi, Ctrl C, saya paste. Saya akan berikan baris 2, berarti ini kolom yang kedua, Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, ini baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Sekarang kalau kita kasih warna, misalnya yang ini kita kasih warna merah, dan yang ini kita kasih warna kuning, Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini merah, kemudian ini kuning, punyanya kolom ini. Berikutnya kita akan mulai belajar untuk mengatur ini. Kita akan menggunakan extra large. Belajar ini extra large, kalau di dalam CSS dinamakan, disingkat dengan XL. Di dalam sini, di dalam row 2 ini saya akan tambahkan tanda strip, kemudian XL untuk menunjukkan dia di dalam posisi extra large. Ini saya akan set di angka 4. Kemudian di dalam sini saya kasih XL juga, saya akan set di angka 8. Maksudnya begini, di dalam web yang kita buat, ini akan dibagi menjadi 12 kolom. Jadi standar dari Bootstrap itu, dia akan membagi jumlah kolomnya dengan 12. Jadi maksimal itu 12. Kalau
di dalam sini kita set ini 4, ini 8, berarti hasilnya seperti ini. Yang merah itu di 4 kolom, yang kuning ini ada di 8 kolom. Jadi ini 4, ini 8. Kalau di dalam sini ini saya bikin 4, jadi sama-sama 4, kita Ctrl S, maka hasilnya seperti ini. Jadi ada yang kosong di sebelah kanan sini. Di sebelah kanannya ini kosong, ini 4 kolom, ini juga 4 kolom. Nah, kalau kita ingin semua ini penuh, berarti semua penjumlahannya itu harus 12. Misal saya tambahkan satu lagi di dalam sini, Ctrl C, Ctrl V. Ini kolom yang ketiga. Kalau yang ini merah, kuning, ini saya ganti dengan hijau. Ctrl S, kita akan lihat di dalam sini, nah ini penuh hijau. Kemudian kalau formasinya ini saya rubah, misal ini 8, ini 2, Ctrl S. Nah ini kan lebih dari 12, 8 tambah 2, 10, tambah 4, 14. Nah hasilnya seperti ini. Yang ini akan turun ke bawah. Kalau ini yang hijau ini saya ganti dengan 2, kita Ctrl S, maka hasilnya adalah penuh. Jadi hijaunya ada di dalam sini, kemudian kuning, kemudian merah. Ini yang paling besar. Nah ini sudah dibuatkan oleh Bootstrap, jadi kita tinggal mengatur saja kelas-kelas yang digunakan. Nah ini kemudian ini call XL8. Berikutnya kita akan lanjut ke dalam sini, kita ke large. Ini lebih besar 992 px, berarti kalau large di dalam sini kita akan tambahkan lagi call, kemudian LG, kita isi waktu LG ini kita isi dengan 4 atau kita isi dengan 2, kemudian di dalam sini kita kasih spasi lagi call, kemudian LG, kita isi di angka 4, kemudian yang bawahnya lagi kita buat call, kemudian LG, kita isi lagi 6 supaya dia 12. Kita Ctrl S, jadi ini 2, 4, 6, tambah ini 6, 12. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Nah ini hasilnya seperti ini. Yang lebih lebar tadi yang merah ini. Kenapa? Karena posisi layar masih di posisi dari XL. Di posisi dari XL, berarti yang jalan adalah XL. Sekarang kita akan lihat di dalam screen yang lebih kecil. Kita ke dalam sini, kita ambil yang ini. Nah ini kita lebarkan. Nah, perhatikan yang berwarna hijau. Hijau ini lebih besar, kemudian ini seperti ini, dan ini lebih kecil warna merah. Warna merah yang lebih kecil karena ini jalan di layar LG. Jadi yang fungsi di dalam screen atau layar yang posisi dari large. Large ini mengambil nilai dari ini. Jadi kita jalan di LG. Kalau ukuran layar itu berubah dari ini. Jadi hijau ini ada di angka 6, seperti pembagian di atas yang baris ini. Ini kan dibagi ke dalam 2 kolom, yang row ini masing-masing dapat 6. Nah, dapat 6, yang ini, hijaunya ini juga dapat 6 ketika layarnya seperti ini. Berikutnya, kita akan atur lagi layarnya di posisi medium. Medium itu disingkat dengan MD. Berarti kita akan tambahkan lagi di dalam sini call, kemudian MD, kita isi di angka ini, saya akan atur lagi 4, kita buat sama saja, jadi kita call, kemudian MD, kemudian kita isi dengan 4. Kemudian yang bawahnya juga kita buat call, kemudian MD, kemudian 4. Kita Ctrl S. Call MD adalah kolom medium di mana lebarnya 720 px. Kita bisa ke dalam sini, kita akan tes lagi menggunakan yang ini. Nah ini dia turun semua. Kalau kita atur, nah ini dia ada di posisi yang ini
di posisi dari LG. Nah, kalau kita posisi di medium, dia akan kecilkan. Nah, ini semuanya sama. Ini 4, ini 4, ini 4. Kita ada di posisi dari medium MD dengan ukuran screen di dalam sini sudah ditentukan lebih besar 768 px. Berikutnya kita akan coba ke small. Small ini singkatannya adalah SM. Berarti di dalam sini kita akan tambahkan call, kemudian SM, kita akan atur yang ini 2, kemudian kita atur juga di dalam sini call, kemudian SM, kemudian kita isi yang ini 6, jadi 2 tambah 6 8, berarti sisanya adalah 2 call, kemudian SM, kemudian 2, jadi 8, nah ini 4, supaya dia di 12. Ctrl S. Jadi ini yang ini 2, ini 6, 8, ini 4, 12. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam layar yang untuk SM itu lebih besar dari 576 px. Nah, ini kemudian kita atur ke layar yang lebih kecil. Nah, yang ini lebih lebar karena ini 2, kemudian yang ini 6, yang ini 4. Dia ada di dalam layar yang small. Ada di layar yang small. Ukuran yang kita tentukan adalah ini. Call SM2. Berikutnya kita akan lihat di dalam sini. Untuk yang cara penulisan SM, ini untuk small. Kemudian ini MD, LG, XL, dan fluid. Yang extra small, kalau kita lihat di dalam sini, ini secara otomatis akan ngikut yang ini. Ini kalau kita kecilkan seperti ini terus. Nah, ini secara otomatis seperti ini, turun ke bawah. Kalau kita perbesar, nah ini, dia langsung ada di dalam MD. MD ini 2, 6, 4. Berarti di dalam sini yang ini 2, 6, 4. Kemudian untuk penggunaan dari bootstrap ada di dalam sini. Silakan dicoba-coba, dipelajari fungsi-fungsinya. Dan kita sudah belajar cara penggunaannya, termasuk untuk penggunaan dari yang dimaksud dengan layar atau screen atau tampilan. Karena sekarang web itu bisa dilihat menggunakan handphone, HP. HP-nya itu ada posisi dari di dalam sini ada portrait, ada landscape. Nah, ukurannya ini sudah ditentukan. Misalnya iPhone 6, iPhone 5, Xperia Z3, Lumia, dan seterusnya. Nah, ini sudah ditentukan screen-screennya. Kemudian ada juga tablet. Ada tablet. Nah, tablet itu biasanya menggunakan apa? Nanti bisa dilihat di dalam sini. Apakah dia menggunakan medium atau large, karena tablet sendiri ada ukuran yang 7 in, 8 in, 10 inch. Nah, ini ukuran-ukuran dari tablet. Nah, dengan menggunakan bootstrap kita bisa mengatur ukuran-ukurannya, ukuran rumah-rumahnya ini, supaya ketika dilihat di tampilan, contoh di tampilan dari HP atau tablet itu tidak bermasalah. Jadi layar-layarnya ini masih bisa mengikuti dengan cara yang mudah, karena di dalam bootstrap kita tinggal memanggil kelasnya saja. Kelas ini nama-nama kelas yang kita pakai. Itu saja materi tentang grid. Kita akan lanjut di materi berikutnya tentang bootstrap. Terima kasih.